Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Nani akan menyampaikan materi Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester 1. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah setelah kalian mempelajari apa yang ada di dalam buku dengan cara membaca, mengamati, memahami materi-materi yang ada di dalam buku, kemudian juga kalian mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bu Guru dalam slide ini, maka kalian diharapkan untuk dapat menelaah pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan, ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan. Nah, sebelum kita sampai kepada materi, maka Ibu tanya dulu nih, apa yang kalian ketahui tentang interaksi antar ruang? Ayo, siapa yang tahu? Baiklah, pengertian interaksi antar ruang merupakan suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya dan keterkaitannya suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Jadi ini interaksi ya, interaksi antar ruang dengan cara mengelola ruang-ruang itu berdasarkan potensinya, permasalahannya, dan keterkaitan ruang dengan ruang yang ada di sekitarnya. Nah, itu adalah pengertian dari interaksi antar ruang. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia berubah menjadi wilayah pertanian dan perkotaan. Perubahan itu mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Interaksi keruangan antar desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan. Nah, kita lihat nanti dampaknya apa dari interaksi antar desa dan kota ini. Nah, sekarang kita lihat dampak dari adanya interaksi desa dan kota ya. Yang pertama, beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Jadi adanya orang-orang desa yang pergi ke kota, mereka yang tadinya pekerjaannya bertani sekarang menjadi pekerja atau pegawai di perindustrian. Nah, industrinya sendiri itu biasanya industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Kemudian yang kedua, meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Jadi dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkat pula ini alat-alat yang digunakan untuk bertani. Jadi alat-alat yang teknologi tepat guna ini atau cara bertani yang lebih maju, misalnya tadinya para petani menggunakan kerbau untuk membajak sawah, sekarang sudah menggunakan traktor. Jadi alat yang lebih cepat ya, alat yang lebih cepat untuk mengelola lahan pertaniannya. Nah, ini otomatis akan meningkatkan produktivitas atau hasil pertanian. Selanjutnya,
makin baiknya sarana transportasi antar desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Jadi dengan adanya transportasi yang lancar, maka orang dari desa ke kota untuk menjual hasil pertaniannya bisa lancar, sebaliknya dari desa ke kota pun bisa lancar dengan meningkatnya sarana transportasi. Kemudian budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Nah, di sini mungkin ada dampak dari adanya budaya kota yang masuk ke desa, sementara budaya itu tidak sesuai dengan budaya desa, pastinya ada dampak negatifnya. Tapi diharapkan warga desa itu bisa melihat mana budaya yang baik untuk ditiru dan mana yang harus ditinggalkan. Selanjutnya, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Jadi sekarang sudah namanya internet, televisi, radio itu sudah menyebar, sudah sampai ke pelosok-pelosok desa, ya. Bahkan dengan adanya media sosial atau dengan adanya internet, media sosial bisa diakses oleh orang-orang desa, para anak-anak muda desa, sehingga dari sini juga banyak dampak negatif yang mempengaruhi perilaku warga desa. Kemudian makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa sehingga tingkat pendidikan di desa semakin meningkat. Nah, ini adalah dampak interaksi desa dan kota. Jadi dari dampak ini ada dampak positif yang perlu kita tiru demi kemajuan, dan dampak negatifnya pasti ada yang perlu kita tinggalkan supaya tidak menjadikan warga desa menjadi terkontaminasi atau terpengaruh oleh budaya yang negatif. Nah, sekarang kita lihat pengaruhnya, ya. Pengaruh interaksi keruangan antara desa dan kota. Kalau tadi dampaknya, kalau sekarang pengaruhnya. Kita lihat yang pertama, secara ekonomi kota memperoleh sumber daya dari desa, yaitu sumber daya manusia dalam bentuk tenaga kerja. Kemudian sumber daya alam dalam bentuk hasil pertanian atau hasil tambang. Jadi hasil pertanian dan hasil tambang ini dibawa ke kota, kemudian diolah di kota atau di pabrik-pabrik, di perindustrian-perindustrian yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ini pengaruhnya, ya. Pengaruhnya ada interaksi antar desa dan kota, yaitu secara ekonomi adanya kota memperoleh sumber daya alam dari desa dan juga sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota tidak semua menjadi sukses. Ya, jadi banyak orang-orang desa yang ke kota, ada yang sukses, ada yang tidak. Jadi yang tidak ini nih yang akan menimbulkan masalah kemiskinan di kota. Kita lihat biasanya di kota itu ada pemukiman-pemukiman kumuh. Nah, itu pemukiman kumuh itu adalah penduduk desa yang datang ke kota, mereka tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, akhirnya mereka tinggal di tempat-tempat yang kumuh. Misalnya di pinggir-pinggir sungai, di kolong-kolong jembatan. Itulah pemandangan kota yang diakibatkan adanya urbanisasi yang tidak berhasil atau kedatangan warga desa ke kota di mana mereka tidak berhasil mencari pekerjaan di kota.
Selanjutnya, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Nah, ini pengaruhnya ya. Jadi pengaruh interaksi antar desa dan kota itu yang pertama secara ekonomi menguntungkan. Kota mendapatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari desa. Kemudian penduduk desa juga yang bekerja di kota itu ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Yang sukses mereka berhasil di kota, kehidupannya menyenangkan, tapi yang tidak sukses mereka menjadi beban buat pemerintah kota, yaitu dengan adanya lingkungan yang kumuh. Kemudian selanjutnya ini di kota juga dihuni oleh para pendatang dari desa yang masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Nah, kalau tadi kita membahas tentang pengaruh interaksi keruangan antar desa dan kota, sekarang kita membahas tentang pengaruh interaksi keruangan antar negara dan antar benua. Kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara, maka negara tersebut akan mengimpor dari negara lain dan negara pengimpor mendapat keuntungan dari itu. Sementara negara yang mengekspor mendapat keuntungan dari menjual barang ke negara yang membutuhkan. Jadi, kedua negara tersebut sama-sama mendapat keuntungan. Jadi di sini berlaku ekspor dan impor ya. Jadi pengaruhnya nih, pengaruh interaksinya adanya ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan barang suatu negara yang mana suatu negara tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan warga negaranya akan suatu barang ya. Contohnya dengan adanya ekspor dan impor ini, maka sebuah negara atau masing-masing negara bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing, kebutuhan warganya masing-masing. Ekspor adalah menjual atau mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri, atau istilahnya menjual ya, ekspor menjual. Sedangkan impor itu mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Nah, untuk ekspor ekspor Indonesia diantaranya ini ada produk dari kulit, kemudian tanaman obat, makanan olahan, minyak atsiri, ikan olahan, dan perhiasan. Ini diantaranya adalah barang-barang yang diekspor Indonesia ke luar negeri. Sedangkan untuk bidang jasanya, ini terjadi pertukaran tenaga ahli antara Indonesia dengan Australia. Ya, dengan adanya Indonesia mengirimkan para tenaga ahli untuk ditraining di Australia, atau Australia pun akan mengirimkan tenaga ahlinya yang akan ditraining di Indonesia. Jadi masing-masing menyediakan tempat pelatihan untuk melatih para tenaga ahli tersebut dalam bidang-bidang tertentu. Nah, ini diantara kerjasama atau pengaruh daripada interaksi antar negara ya, yaitu di bidang jasa. Nah, sekarang kita lihat barang-barang yang diimpor oleh Indonesia dari luar negeri. Ini semuanya adalah barang-barang impor ya. Ada HP Samsung nih dari Korea Selatan. Kemudian ini Billabong hoodies dari Australia, pisau cukur Gillette dari Amerika, Rolex Swiss, Philips Belanda, Rinnai Jepang. Ini laptop, ini MacBook ya Amerika,
Ini Suzuki Jepang, kemudian Nokia Amerika, dan BMW dari Jerman. Ini semuanya adalah barang-barang yang diimpor oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan warga negara yang tidak bisa dipenuhi oleh negara kita sendiri. Nah, pengaruh yang kedua adalah pengaruh di bidang sosial. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi, media sosial ya, yang paling banyak sekarang. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Nah, kita lihat di sini ada Indonesia itu memiliki banyak tempat-tempat wisata atau objek-objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik. Nah, di sini di tempat-tempat inilah, ini ada Candi Borobudur, ada Pantai Kuta, ada Taman Laut Raja Ampat. Jadi di tempat-tempat inilah terjadi komunikasi antara para wisatawan asing atau wisatawan domestik dengan penduduk setempat. Nah, dengan adanya pertemuan di sini itu akan terjadi transfer transfer, baik itu transfer budaya, cara berpakaian, cara berbicara, gaya hidup, ya itu akan terjadi di sini. Nah, ini nanti cara berpakaian orang-orang yang datang, wisatawan asing, kemudian ditiru oleh penduduk setempat, atau gaya bicaranya, atau cara berbicaranya, bahasanya, ataupun gaya hidup yang lainnya. Nah, di sini akan terjadi akan mempengaruhi budaya orang-orang setempat atau penduduk setempat. Selanjutnya pengaruh yang lain yaitu di bidang budaya. Kehidupan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Contoh, cara berpakaian seseorang atau seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lain atau di benua yang berbeda. Nah, ini kalau tadi di bidang sosialnya, ya sekarang di bidang budayanya. Dengan majunya teknologi, sekarang kita tidak lagi harus langsung berkomunikasi dengan seseorang, kemudian melihat gaya berpakaian seseorang, model rambut seseorang, itu sudah tidak seperti itu lagi. Jadi sekarang sudah dengan cara apa? Dengan cara melihat di media sosial. Nah, cara berpakaiannya nih, orang-orang barat, cara berpakaiannya dilihat oleh orang timur, ditiru, kemudian model rambut seperti ini juga sudah banyak yang menirunya. Yang perempuannya juga ini sudah banyak yang meniru model-model rambut seperti ini dan gaya berpakaian seperti ini. Nah, ini adalah di antaranya hasil dari atau pengaruh dari interaksi keruangan antar negara dan antar benua. Ini di bidang budaya. Pengaruh selanjutnya yaitu pengaruh di bidang politik. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun dengan Palestina.
Nah, kita lihat salah satu akibat dari interaksi antar negara dan antar benua di bidang politik, salah satunya adalah ini, Perang Urat Sarap Indonesia-Israel. Mulai 9 Juni 2018, Israel akan mengeluarkan larangan bagi warga Indonesia yang akan berkunjung ke wilayahnya. Ini kenapa Israel berbuat seperti ini? Kita lihat dulu kronologisnya. Merupakan aksi balasan karena imigrasi Indonesia menolak memberikan visa turis kepada beberapa warga Israel. Kebijakan ini akan berdampak pada program wisata rohani umat Islam dan Kristen asal Indonesia yang telah berlangsung puluhan tahun. Keputusan imigrasi Indonesia didasari oleh perilaku Israel di tanah Palestina yang melanggar kemanusiaan dan resolusi PBB. Kemudian Kementerian Agama telah memprotes kebijakan tersebut. Sejauh ini memang Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Jadi ini perang urat sarap antara Indonesia dan Israel ini memang awalnya dari apa? Dari perilaku Israel di tanah Palestina yang melanggar kemanusiaan dan resolusi PBB. Nah, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam memprotes dengan adanya perilaku Israel tersebut. Ya, memprotes yang disampaikan protesnya itu oleh Menteri Agama. Pada saat itu adalah Menteri Agamanya Lukman Hakim Saifuddin, memprotes terhadap perilaku Israel di tanah Palestina dengan apa? Dengan mengeluarkan larangan memberikan visa turis kepada beberapa warga Israel, yang akibatnya kemudian atau sebagai balasan kemudian Israel pun mengeluarkan larangan bagi warga Indonesia yang akan berkunjung ke wilayahnya. Nah, ini adalah salah satu pengaruh ya, salah satu pengaruh interaksi keruangan antar negara dan antar benua di bidang politik. Pengaruh selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Kehidupan di bidang pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak negara menjadi semakin memperhatikan pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Nah, ini termasuk di sini juga kerjasama ya, kerjasama antar negara maju dan negara berkembang di bidang pendidikan, yaitu dengan apa? Dengan mengirimkan atau dengan menyediakan beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa yang berasal dari negara-negara berkembang. Itu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan. Nah, diantaranya ini kerjasama yang terjadi antara Korea dengan Indonesia, ya, menyediakan kerjasama pertukaran pelajar. Kemudian ini juga nih di Amerika ya, ini. Kemudian ini Winter School Hanyang juga di Korea. Kemudian ini juga nih pertukaran pelajar. Jadi di sini hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang di bidang pendidikan, yaitu dengan mengirimkan para pelajar dan mahasiswa dari negara-negara yang sedang berkembang untuk belajar di negara-negara yang sudah maju, karena negara maju menyediakan fasilitas berupa beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa belajar di negaranya. Nah, ini adalah anak-anak pengaruh interaksi keruangan antar negara dan antar benua yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Untuk menambah wawasan kalian di bidang ini, silahkan kalian cari di media-media internet atau melalui internet di mau di YouTube atau di apa, itu banyak sekali
yang menjelaskan tentang pengaruh interaksi keruangan antar negara dan antar benua. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini membawa manfaat buat kalian semua dan menambah wawasan kalian. Akan tetapi Ibu juga mohon maaf apabila dalam penjelasan ini masih banyak kekurangan-kekurangannya dan ada kesalahannya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.